Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Putri Andita Sari MPSI selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan rekan-rekan kelas D yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Zakia Mutmainah Syafitri, ingin menjelaskan tentang kata dan kalimat efektif. Pengertian kata. Kata adalah sebuah unsur bahasa yang diungkapkan dari perwujudan, buah pikiran, dan perasaan sehingga dapat digunakan sebagai alat komunikasi, contohnya berbicara. Nah teman-teman, kata juga memiliki fungsi, yaitu sebagai subjek, sebagai predikat, sebagai objek, sebagai keterangan, dan satu lagi sebagai pelengkap. Fungsi kata sebagai subjek yaitu merupakan bagian dari sebuah kalimat yang berfungsi sebagai penanda mengenai apa yang sedang dibicarakan. Nah, untuk predikat yaitu sebuah kata yang dibicarakan atau dilakukan oleh subjek, sehingga kata yang berfungsi sebagai predikat itu mengandung unsur verba. Contohnya seperti ibu memasak rendang di dapur. Fungsi kata sebagai objek yaitu kata tersebut dapat memberi keterangan predikat. Untuk fungsi kata sebagai keterangan yaitu sebuah kalimat, kata dapat memberikan keterangan terhadap unsur lainnya dalam kalimat tersebut. Untuk fungsi kata sebagai pelengkap yaitu sebagai pelengkap yang paling sulit untuk dianalisis keberadaannya. Adapun jenis-jenis kata berdasarkan bentuknya. Yang pertama, kata dasar. Yang kedua, kata turunan. Yang ketiga, kata ulang. Yang dimaksud dengan kata ulang adalah kata dasar yang mendapat pengulangan, baik itu pengulangan secara keseluruhan atau pengulangan hanya sebagian. Contoh kata ulang keseluruhan seperti jalan-jalan. Sedangkan contoh kata ulang sebagian adalah pepohonan. Yang keempat, kata majemuk. Kata majemuk adalah kata yang sebenarnya terdiri dari dua kata dan jika digabungkan akan membentuk makna baru. Ada juga jenis kata berdasarkan kategori, yaitu kata benda, yang berasal dari nama-nama semua benda atau segala hal yang bisa dibendakan. Yang kedua, kata kerja, yang dikenal dengan istilah verba, adalah kata yang berfungsi untuk menjelaskan tindakan sehingga dalam kalimat kata kerja menempati posisi predikat. Selanjutnya, kata sifat, yang dikenal dengan istilah adjektiva, adalah kata yang digunakan untuk menerangkan sifat ataupun kondisi makhluk hidup, benda mati, tempat, waktu, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kata keterangan atau yang dikenal dengan istilah adverbia, adalah kata yang memberikan penjelasan tentang kata lainnya yang ada dalam sebuah kalimat. Selanjutnya, kata bilangan atau yang dikenal dengan numeralia, adalah kata yang digunakan untuk menyatakan jumlah atau urutan benda dalam sebuah deretan. Ada juga kata ganti diri, yaitu kata ganti orang. Selanjutnya, kata ganti petunjuk, berfungsi untuk mengganti kata benda dan juga sekaligus sebagai kata petunjuk. Dan seterusnya ada kata ganti tanya, kata ganti tak tentu, kata tugas, kata depan, kata penghubung, kata sandang, dan kata seru. Nah, untuk kalimat kata kita selesai sampai di sini. Selanjutnya, pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca seperti apa yang ada pada pikiran pembaca dan penulis. Oke, selanjutnya ciri kalimat efektif. Ciri kalimat efektif memiliki 6 bagian. Yang pertama, kesepadanan struktur, yaitu terdapat keseimbangan antara gagasan dan
dan struktur bahasa yang digunakan. Kesepadanan struktur dapat dilihat dari kejelasan subjek, predikat, dan penggunaan kata hubung yang tepat. Yang kedua, keparalelan bentuk, yaitu kesejajaran bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. Maksudnya jika bentuk pertama menggunakan nomina, bentuk kedua dan seterusnya juga akan menggunakan nomina. Yang ketiga, ketegasan makna adalah penekanan atau perlakuan menonjol pada ide kalimat. Yang keempat, kehematan kata adalah tidak menggunakan kata yang berulang atau tidak dibutuhkan. Berarti hanya menggunakan kata, frasa, atau unsur lainnya yang hanya dibutuhkan saja sesuai dengan kebutuhan gagasan pokok penulisnya. Yang kelima, kecermatan penalaran, yaitu teliti dalam menggunakan kata atau ungkapan sehingga dapat meyakinkan bahwa kalimat tidak menimbulkan tafsir atau arti ganda bagi pembacanya. Yang keenam, kepaduan gagasan, ialah kepaduan pernyataan dalam kalimat itu sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah atau tidak bersatu. Dan untuk yang terakhir, kelogisan bahasa, berarti kalimat dapat diterima akal sehat dan penulisan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Nah, begitulah penjelasan kata dan kalimat efektif. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.